مقامك واقفين ولا تردنا خائفين أودعناك عندك. سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله. أتيناكم وسرناكم وقفنا يا ولي الله. سعينا إذ لقيناكم وصدنا يا ولي الله. توسلنا بكم بالله أجيبوا يا ولي الله. معاشركم ولا تعالي ذكركم
فاجعل كل ما أعطيتنا فاجعل كل ما أعطيتنا
سبيل الشكر إليك والرضا يا ربنا.
jadi orang yang merugi. Salamullahi ya salam minar rahmani ya syakur ibadallahi di pusara para wali kami meneguhkan hati agar bisa mengikuti jalan hidup para wali. Ya Allah Rabbul Izzati, kuatkanlah langkah kami. Salamullahi ya salam minar rahmani ya syakur ibadallahi Surabaya tak bisa dilepaskan dari sejarah, terutama pertempuran 10 November 1945 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Adapun pertempuran itu antara pemuda-pemuda kita melawan tentara Inggris, Gurkha, dan Nika atau Belanda yang ingin menjajah kembali negara kita. Akan tetapi wajah Surabaya sekarang sudah sangat lain dengan pada saat Bung Tomo memimpin BPRI dan Brigadir Jenderal Malabi belum terbunuh dalam pertempuran yang dahsyat itu. Surabaya kini sudah ganti wajah, sudah menjadi kota megah yang mempunyai gedung-gedung mewah, universitas, patung lambang kota Surabaya, hotel-hotel, kebun binatang, gedung-gedung perbelanjaan, dan sebagainya. Namun sebenarnya Surabaya masih mempunyai yang jauh lebih berharga ketimbang itu semua, yakni makam Sunan Ampel. Makam ini berada di tengah kota. Sunan Ampel yang nama kecilnya Raden Rahmat itu telah menggantikan kedudukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sesepuh Wali Songo karena wafat dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, Jawa Timur khususnya. Tetapi sayang, kami mohon maaf dan sangat menyesal karena kami tidak dapat menampilkan dan menunjukkan makam Sunan Ampel dikarenakan tidak diizinkan. Untuk itu, mohon dimaklumi. Rahmatullah, putra Ibrahim Asam Rekandi, ia ulang
memperjuangkan Islam, bahkan memberi sebuah desa, Desa Ampel di Surabaya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Gresik terletak di tepi pantai seperti halnya Tuban. Lebih strategis lagi karena berada di pantai Selat Madura dengan kota Kamal di seberangnya dan Surabaya di selatannya. Setelah merdeka, Gresik terkenal karena pabrik semennya, di samping terkenal sebagai penghasil petrokimia. Raden Paku adalah salah satu murid pesantren Gresik dan Ampel. Sejak kecil sudah terlihat betapa besar perhatiannya pada agama. Namun oleh kedua orang tuanya diberi tugas untuk berlayar dan berdagang sampai ke pulau-pulau yang jauh di seberang. Setelah usianya melewati 24 tahun, perhatiannya terhadap dagang berkurang. Raden Paku lebih tertarik untuk menjadi ulama di hari tuanya. Nah, sejak itulah ia membangun pesantren dan tak pergi-pergi lagi. Namun jauh sebelumnya, bersama dengan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, telah bersama-sama memperdalam agama Islam di Pasai selama 3 tahun. Ilmu tasawuf merupakan bidang incarannya. Beliau memang cerdas, sehingga para ulama meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan menjadi besar dan berpengaruh. Dari Pasai keduanya meneruskan pergi haji ke Mekah. Usai menunaikan ibadah hajinya, keduanya langsung pulang ke Jawa. Raden Paku oleh Sunan Ampel segera diberi tugas untuk menyebarkan ilmunya di Blambangan yang saat itu masih beragama Hindu. Dan berangsur-angsurlah mereka masuk agama Islam tanpa pemaksaan. Namun orang-orang yang tak mau masuk Islam lalu memilih pindah ke Tengger dan ke Bali, meneruskan agama dan budayanya di sana. Keberhasilan Raden Paku dalam mengundang pemeluk bukan saja disebabkan oleh popularitas dan kepintarannya berdakwah, namun juga karena persaudaraannya dengan orang-orang dari pulau-pulau yang jauh yang pernah dikunjunginya ketika masih muda. Mereka umumnya terkesan karena penampilan dan kejujurannya sebagai pedagang, karena kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang diulurkan pada para penduduk pesisir yang dikunjunginya. Pesantren Giri yang didirikannya kian hari kian ramai, bahkan kemudian menjadi kerajaan kecil. Dan ketika Sunan Ampel wafat di tahun 1498, Sunan Giri langsung diangkat menjadi mufti atau sesepuh Wali Songo.
dan bertemu ayahnya. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alal rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Setelah naik haji, ia lantas kembali tinggal di... Sunan Gresik nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datang di Pulau Jawa tahun 1380 dan wafat di Gresik tahun 1419. Beliau bukan saja seorang ulama, tetapi juga ahli sosiologi. Ayahnya Barebat Zainal Alam berasal dari Gujarat, India. Tetapi ibunya wanita dari Champa. Rombongan Syekh Maulana dari Champa tiba di Gresik tahun 1381. Lalu menetap di desa Leran 9 km dari kota Gresik. Adapun rombongan ini terdiri dari 40 orang datang dengan sebuah kapal dengan maksud akan mengislamkan Majapahit yang ketika itu mulai runtuh. Maka jadilah beliau wali pertama dari 9 wali yang terbentuk kemudian hari. Dengan jalan berdagang, membuka toko, beliau mencoba mendekati rakyat, mengakrabi, membantu dan mengajari hal-hal yang belum dikenal oleh mereka. Lalu menjadi tabib dan karena banyak orang berhasil ditolong, maka namanya pun kian harum. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 9 April 1419 Masehi di Gresik, setelah lama meninggalkan desa Leran, di mana beliau menjejakkan kakinya untuk pertama kali di Pulau Jawa.
Segala puji bagi